Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang sering muncul dalam pertemuan kita, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat ya. Pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ketiga. Nanti berikutnya akan kami tampilkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Mari kita simak bersama ya. Yang pertama tentang bedanya urgensi akhlak sama konsep akhlak itu apa ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari teman kalian ya. Urgensi atau kepentingan akhlak ya. Urgensi merupakan hal terpenting atau kepentingan, sedangkan akhlak merupakan tabiat, perangai, tingkah laku, dan kebiasaan. Jadi urgensi akhlak adalah hal-hal penting atau kepentingan akhlak. Pentingnya akhlak adalah membentuk manusia menjadi manusia yang berbudi pekerti, yang baik, sopan, santun, ramah, dan sebagainya. Konsep akhlak adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan tentang akhlak itu sendiri. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jika ada suatu kasus di mana ada seseorang memiliki akhlak baik ya, seperti suka membantu orang, ramah, baik kepada siapapun, tapi dia jarang sholat. Nah ini pertanyaannya ya, jarang sholat, apakah akhlak baiknya tetap diterima atau mendapatkan pahala, atau itu sia-sia saja karena dia tidak menjalankan ibadah sholatnya. Nah di sini saya akan mengutarakan ya pendapat daripada Ibnu Qayyim ya. Beliau pernah menjelaskan ya, akhlak yang terpuji itu ada dua ya. Ini saya jelaskan. Yang pertama, akhlak terpuji kepada Allah, yaitu dengan memahami bahwa semua yang kita lakukan butuh untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara apapun yang datang dari Allah mengharuskan adanya rasa syukur, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Dia selalu melihat banyaknya nikmat dan aib yang ada pada diri dan perbuatannya. Kemudian yang kedua, ya, akhlak terpuji kepada sesama manusia, dan intinya dua: memberikan kebaikan baik ucapan atau perbuatan dan tidak mengganggu baik ucapan atau perbuatan. Ya, ini dalam kitab Tahdzib As-Sunan ya. Ketika ada orang yang suka berbuat baik kepada sesama tapi dia tidak sholat ya, berarti dia itu memiliki akhlak yang baik kepada manusia tapi bertindak kurang ajar kepada Allah ya. Bisa dipahami ya. Akhlaknya baik kepada manusia, namun akhlaknya buruk kepada Allah, dan tentu saja ini tindakan yang membahayakan. Ya. Kita tidak mempermasalahkan akhlak dia dengan sesama makhluk, tapi mempermasalahkan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan kesalahan besar, yakni apa? Meninggalkan sholat ya. Hati-hati ya, urusan sholat hati-hati ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah tentang, ini lebih kepada pertanyaan terhadap hubungan manusia ya, tentang akhlak terhadap manusia ya. Di masa pandemi ini kita lebih banyak di rumah dan kita tidak banyak bersosialisasi dengan orang. Bahkan karena pandemi ada akhlak agama Islam yang ditinggalkan, salah satunya bersalaman. Bahkan karena pandemi ini kita terlihat cuek dengan sesama dengan alasan karena menggunakan masker, pura-pura tidak mengenali dan tidak saling sapa. Menurut Bapak, bagaimana cara kita di masa pandemi ini agar tetap bisa mempertahankan akhlak baik kita? Mudah saja ya. Mudah saja ya. Salah satu yang harus dilakukan ya, ketika bertemu dengan orang ya, apa yang dicontohkan ya? Apa? Menebar salam. Ya, menebar salam. Ya, assalamualaikum ya, sebagai tanda perhatian kita kepada orang. Tegur ya, sapa, gimana, sehat ya, sehat ya.
Ya, semasa pandemi ini memang kita mengurangi kontak ya. Dan ini sifatnya bukan dengan sengaja melanggar apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, namun lebih kepada ikhtiar agar terjaga dirinya tidak tertular dengan virus tersebut ya. Karena sebagaimana kita lihat dan saksikan bahwasanya penularan itu bisa dari mana saja. Maka di saat pandemi seperti ini justru ketika kita mau salaman ya kita tanya dulu sama orangnya ya. Mau salaman enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena apa? Dia ingin menjaga kesehatannya atau mungkin dia justru dari jauh, saya tidak mau apa sampai Anda tertular saya dan lain sebagainya. Dan ini tidak mengapa ya. Memang dalam keseharian saja terkadang tanpa ada pandemi ya, kita itu seperti cuek ya, seperti enggak kenal. Kenalnya, nyapanya ketika butuh saja. Betul enggak? Seperti itu. Ya, maka pandemi bukanlah sebuah alasan untuk meninggalkan ukhuwah Islamiyah, untuk meninggalkan adab-adab yang baik. Justru kita munculkan semakin eratkan dengan apa? Walaupun maskeran ya, insya Allah masih terdengar kok ketika Anda ngomong assalamualaikum ya, atau mungkin raut wajah kita apa tersenyum, alis kita terlihat ya, dan kita bisa melihatnya ya, bahwa tandanya dia tersenyum. Maka apapun yang terjadi ya tetap munculkan adab yang baik, dan salah satunya yang bisa dilakukan dengan cara apa? Menebar salam ya, saling perhatian, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan yang bagus ini ya. Ini adalah pertanyaan yang keempat tentang akhlak bersumber dari wahyu. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Ya, coba akhlak bersumber dari wahyu. Sumber dari akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, ini dalilnya ya. Ini dalilnya, diperhatikan ya dan diingat-ingat. Surat ke-33. Surat apa? Al-Ahzab ya, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Maka lihat ini dalilnya ya, kalau ditanya tentang perintah ya, perintah untuk berakhlak, mengikuti Rasulullah, ini dalilnya, ini dasarnya, ya ini pegangannya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah tentang akhlak membentuk kepribadian yang baik kepada manusia itu sendiri. Kemudian apakah akhlak sama dengan adab ya? Maka perhatikan ya, tak sedikit dari kita yang mengatakan bahwa definisi berakhlak adalah orang-orang yang senantiasa hidup sesuai dengan aturan, berdisiplin, tingkat kepatuhan tinggi. Nyatanya masih banyak yang keliru terhadap maksud dari berakhlak, serta perbedaannya dengan yang dimaknai sebagai beradab ya. Kategori manusia berakhlak dan beradab dalam perspektif Islam memiliki tafsiran yang berbeda. Adab itu dimaknai sebagai nilai kemuliaan yang diperoleh dari proses belajar. Ya, dari proses pembelajaran tersebut barulah kemudian akan membentuk sebuah peradaban. Maka dapat dikatakan bahwa untuk memiliki sebuah adab dan membentuk peradaban syaratnya hanyalah melalui proses belajar. Inilah mengapa zaman dahulu banyak dibangun peradaban. Ya, seperti peradaban Mesir, Yunani dan lain sebagainya. Meskipun perlu kita ketahui bahwa orang-orang di dalam peradaban tersebut tak dapat dijamin keimanannya, ya. Maka dengan begitu, ya, ini yang dapat dikatakan sebagai adab. Kalau mau dapatkan adab, ukurannya bukan hanya ya itu tadi ya. Kalau kita contohkan negara-negara ya, negara luar ya, mereka ada satu negara yang bagus peradabannya, seperti ketika budaya ngantri ya, tidak pernah lepas,
buang sampah pada tempatnya. Ini menjadi adab yang baik bagi negara mereka, ya. Demikian pula dengan bagian sisi eskalator, ya. Sisi kanan untuk yang terburu-buru, ya, sisi kiri untuk yang bersantai. Ketika Anda turun dari rel kereta dari kereta itu ada eskalator, ya. Atau di bandara itu ada eskalator. Ada bagian masing-masing, ya. Dengan begitu manfaat dari eskalator sendiri terbagi dua, dan mereka tidak bisa menggunakan kedua sisi untuk ngobrol berdampingan karena mengganggu orang, ya. Ini yang kami maksudkan. Ini yang dikatakan sebagai adab. Kalau mau dapatkan adab, ukurannya bukan hanya negara muslim, negara non muslim juga mencontohkan adab, ya. Namun berbeda dengan akhlak. Akhlak dimaknai sebagai nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang, ya. Akhlak dimaknai sebagai nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang beradab tak bisa dipastikan dia berakhlak. Nilai inilah yang dapat dikatakan fitrah kehidupan karena didapati dari hasil yang dihasilkan oleh ibadah. Maka, ya. Nah, terkait dengan itu, proses penciptaan manusia disebut khalaq, sedangkan penciptanya disebut khaliq. Sehingga Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai sang khaliq, ya. Dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 28, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Karakter manusia yang mulia bisa diperoleh melalui ibadah untuk mencapai akhlak tinggi, seperti contoh akhlaknya yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang didasari ibadah sepanjang hayat beliau. Ibadah-ibadah yang dijalankan dengan benar secara tak langsung akan membentuk sebuah akhlak yang mulia. Hal ini otomatis, ya, akan menghindari orang beriman, ya, dia akan menghindari dari mendekati perzinahan, ya, mendekati maksiat, ya, entah itu menghomer, berzina dan lain sebagainya. Makanya kita diminta untuk sholat, puasa, baca Al-Quran supaya memiliki akhlak, ya. Apa nilai kemuliaan dari akhlak? Bukan hanya sekedar disiplin dan jujur seperti negara-negara yang menerapkan adab-adab mereka, ya. Bukan hanya itu, ya. Apa nilai kemuliaan dari akhlak? Bukan hanya sekedar disiplin dan jujur, tetapi lebih tinggi daripada itu, yakni bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik, semua yang berbau maksiat, semua yang dilarang oleh Allah, ya. Dengan beribadah, salah satunya dengan sholat, dapat membentuk akhlak dalam diri seseorang, ya. Itu perbedaan antara akhlak dan adab, ya. Maka semoga kita dimudahkan untuk memperbaiki akhlak kita, ya, menjaga adab juga, ya, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Itu mungkin pertanyaannya, baru 5 dari sekian banyak pertanyaan, dan banyak pula yang sudah kami jawab via WA, ya. Semoga bermanfaat, dan silahkan terus bertanya, silahkan terus memahami, dan kemudian amalkan apa yang Anda ketahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.